Karena kita masuk di IPA, ya, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada perubahan energi gerak menjadi energi panas, ya. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Dan seterusnya nanti kalian bisa baca di buku kalian di tema 2 ya. Nah, tema 2 ya. Tema 2 subtema 2 ya. Ya, kemudian kita masuk ke pelajaran IPS, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Misalkan tanaman, hewan, air, bahan tambang, tanah, dan udara. Oke, kita masuk di subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Kita masuk pada pemahaman materi itu mata pelajaran PPKN, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Ya. Nah, jadi nanti kalian di sini bisa dipahami tentang selain energi yang jumlahnya berlimpah, ada juga energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Ya, seperti bensin, ya, solar, gas, ya. Kalau macam gas, seperti kan kita masak setiap hari pakai gas. Ada di sini anak-anak yang bapak ibunya di rumah ada pakai kompor gas. Nah, seperti ibu guru juga begitu. Ibu guru pakai kompor gas. Ya begitu, hanya terpakai berapa bulan. Cukup 1 bulan itu sudah. Itu pun nggak cukup ya. Paling tidak kalau kita setiap hari masak. Tapi kalau masaknya dalam sehari cuma 1 kali, hanya untuk makan sehari, mungkin bisa berhemat ya. Tapi ini kan masak-masak yang lain ya, bukan cuma sekedar makanan tapi kue-kue, camilan dan sebagainya ya. Nah, itu memerlukan gas yang tidak sedikit ya, jadi cepat habis ya. Minyak tanah juga begitu, sama ya. Karena tabung minyak itu kan dia terbatas ya, hanya berapa liter gitu. Jadi pemakaiannya cepat sekali habis, apalagi kalau dalam 1 hari itu ada beberapa kali memasak gitu kan, jadinya tidak cukup sebulan gitu ya. Jadi kita harus betul-betul berhemat gitu ya, hemat energi, salah satunya energi alternatif ya. Kita masuk di bahasa Indonesia, yaitu membaca teks petunjuk. Dengan petunjuk itu membantu kita agar dapat melakukan sesuatu dengan benar dan tepat ya. Misalkan kita cara membuat kue misalkan gitu ya. Kan kita kalau membuat kue misalkan takaran tepungnya berapa kilogram gitu kan. Kalau tanpa petunjuk gimana nanti? Bisa-bisa bukannya jadi kue ya, malah jadi batu ya. Misalkan tepungnya kebanyakan, aduh kenapa ini dimakan keras sekali, oh tepungnya kebanyakan gitu kan. Atau adik-adik yang misalkan mau buat kue apa, kue yang gampang misalkan kue kue Putri Ayu ya. Itu bisa nanti belajar dengan mama di rumah kan, tapi harus dengan petunjuk gitu kan, takaran tepungnya berapa kilogram gitu kan, kemudian vanilinya berapa mili, airnya berapa liter gitu kan. Jadi kan kalau pembuatan kue itu kan ada petunjuk-petunjuknya ya. Begitu juga misalkan kita mau membuat kerajinan apa begitu, kita harus lihat petunjuknya gitu ya. Jadi jangan salah ini melakukan tanpa petunjuk, nanti akhirnya tidak jadi ya. Kemudian sini menyajikan keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam sebuah tulisan. Misalnya sebelum
belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf atau teks disusun berdasarkan gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung yang diuraikan dalam kalimat-kalimat. Jadi ada keterhubungan ya, hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah tulisan ya. Nanti kalian bisa pahami di sini ada judul buku tentang ada judul bacaan tentang berkunjung ke kebun binatang Ragunan ya. Nanti kalian bisa baca di situ. Bisa setelah baca kalian pahami, kalian simak ya. Ibu guru harap kalian bisa mengerti ya tentang bacaan yang kalian baca. Itu ada di halaman 162, nanti kalian bisa baca situ. Kemudian kita lanjut ke pelajaran IPA tentang energi alternatif. Energi alternatif itu salah satunya adalah panas matahari, air, panas matahari dan air, kemudian panas bumi, angin, biomasa dan ombak ya. Nanti kalian bisa baca di situ untuk lebih detailnya, karena ibu di sini hanya secara garis besarnya saja. Selanjutnya kita masuk di mata pelajaran IPS, itu tentang pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Di sini ada kegunaan dan jenis tumbuhan. Nanti bisa kalian baca ya untuk dipahami dan simak sebelum nanti kalian menjawab soal ya. Kemudian terakhir adalah SPDP, itu tentang menyanyi secara berkelompok, bernyanyi dengan baik dan benar. Jadi itu, tapi dalam keadaan COVID begini kalian ini hanya untuk membaca saja ya. Jadi tidak harus untuk menyanyi di rumah atau di apa gitu ya. Jadi kalian hanya sekedar untuk mengetahui, membaca dan mengetahui ya. Ya, jadi sampai di sini dulu pembahasan tentang tema 2. Jadi apa yang ibu sampaikan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mohon maaf pada siswa-siswi kelas 4B yang ibu cintai dan bapak ibu sekalian yang membimbing dan ikut serta dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang ibu guru sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk sampai di sini dulu, dan nanti akan selanjutnya di tema 3 nanti akan ibu insya Allah mudah-mudahan ada waktu ibu akan buat video kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.